Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita karunia kenikmatan, baik nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, ditopang dengan kenikmatan kesehatan dan kesempatan sampai detik ini di bulan yang mulia Syahrul Ramadan kita masih bisa melaksanakan rangkaian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di siang hari masih bisa melaksanakan siam, di malam hari masih kita bisa melaksanakan qiyam, kita topang dengan ibadah-ibadah yang lain, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bulan Ramadan orang juga biasa menyebut dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembinaan. Kalau bisa kita ibaratkan bahwa Ramadan itu adalah bengkel yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita. Tentunya dimaksud adalah bengkel dalam kaitan bengkel keimanan kita. Setelah tentunya 11 bulan kita mengarungi kehidupan, di dalamnya banyak hal-hal yang kita hadapi, baik itu perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, kesalahan, yang tentunya kita perbuat di dalam 11 bulan yang kemudian kita lalui. Tentunya iman kita menjadi goyah, iman kita menjadi rusak. Maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita ini Syahrul Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk memperbaiki iman kita. Bengkel yang kemudian Allah hadirkan selama 1 bulan penuh untuk mentarbiyah diri kita, untuk mentarbiyah diri kita agar kita bisa menjalankan siam dengan baik, kemudian memperbaiki keimanan kita sampai kemudian menuju kepada tujuan, harapan dan sasaran daripada Ramadan yang sudah kita ketahui bersama adalah Ramadan kita adalah mengantarkan kita, menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan target, tujuan daripada Ramadan yang kita kerjakan, agar kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bina kita, Allah bimbing kita, Allah berikan kepada kita satu kesempatan yang sangat mulia, 1 bulan penuh untuk mentarbiyah diri kita, membina diri kita agar kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah seperti apa yang kemudian Allah inginkan dalam kehidupan kita ini, dalam wujud nyata, realita kehidupan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, mengungkapkan di dalam salah satu asar beliau berkaitan dengan makna daripada takwa. Beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah al-khaufu minal jalil wal qana'atu bil qalil wal amalu bitanzil wal istidadu liyaumir rahil. Dengan satu bahasa yang begitu sangat singkat, padat, sederhana, tetapi memiliki satu makna yang begitu sangat luar biasa. Kalau kemudian kita meresapi di dalamnya, Masya Allah, kita akan menjadi pribadi-pribadi muslim yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan yang hari ini kita hadapi. Yang pertama, bahwa Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang al-khaufu minal jalil, mendidik kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
takut akan siksa kubur, takut akan siksa daripada api neraka, takut terhadap dosa-dosa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita merasa takut. Ikhwani fillah rahimakumullah. Khauf pada diri manusia, pada diri seorang muslim akan muncul manakala dia selalu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada satu tempat di muka bumi ini yang kemudian lepas daripada penglihatan Allah, yang luput daripada pengawasan Allah. Tidak ada satu tempat yang aman daripada pantauan Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi tidak ada satu tempat bagi manusia yang lepas daripada penglihatan Allah. Biar kita bersembunyi di lubang tanah yang paling dalam, di lautan yang paling dalam, di langit yang paling tinggi, tidak ada satu tempat yang kemudian lepas daripada penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, Ramadan ini merupakan tarbiyah yang kemudian Allah berikan kepada kita. Maka pada bulan Ramadan seperti ini, kemaksiatan apapun yang kemudian hadir dalam kehidupan kita, dihidangkan di hadapan kita sate yang paling enak. Kalau kawan-kawan dulu mungkin dikasih satenya Cak Munali, kalau yang masih ingat. Lezatnya bagaimanapun rasanya, di siang hari bulan Ramadan tidak sedikit pun kita tertarik. Tidak ada. Kenapa? Disinilah Ramadan. Kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul dalam diri kita khauf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kemudian orang khauf kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan seperti ini, pengawasan Allah dalam diri kita, kita merasa begitu sangat lekat pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menimbulkan satu akhlak yang sangat mulia yang namanya kejujuran. Sifat yang namanya kejujuran. Maka Ramadan ini membina pribadi-pribadi muslim la'allakum tattaqun, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Diolah mereka, dibina mereka 1 bulan penuh. Allah membina mereka, mentarbiyah kaum muslimin dengan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Ini yang pertama. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Ramadan mendidik kita, membina kita agar kita menjadi orang-orang yang wal qanaatu bil qalil. Membina kita agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang qanaah, orang-orang yang menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun hanya sedikit. Inilah seorang muslim. Kalau Allah kemudian hadirkan dalam kehidupannya kenikmatan Allah, kalau nikmat itu besar maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kemudian kenikmatan itu sedikit maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini mendidik diri kita, pribadi kita, kaum muslimin, agar mereka menjadi orang-orang yang qanaah. Dalam bahasa mudahnya Allah didik kita menjadi orang-orang yang punya sifat kesederhanaan, punya sifat empati kepada sesama. Ikhwani fillah rahimakumullah, siapapun orang yang melaksanakan siam pada bulan Ramadan di siang hari, siapapun mereka, tidak pejabat, tidak rakyat, tidak orang yang gemuk, orang yang kurus, tua, muda, semuanya sama, dia akan mengalami kondisi lapar dan haus. Tidak ada kemudian pejabat puasa kemudian kalau pejabat itu kenyang, kalau yang gemuk itu kenyang, yang kurus itu lapar. Semuanya sama. Ini tarbiyah Allah.
Allah membina kita agar menjadi orang-orang yang qanaah. Orang-orang yang senantiasa memiliki sifat kesederhanaan. Manusia yang paling qanaah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling qanaah. Pada suatu kali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Ibunda Aisyah, sudah kurang lebih 2 bulan kami tidak pernah melihat asap mengepul di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian Nabi dan keluarganya makan selama 2 bulan ini?" Apa kata Ibunda Aisyah? "Wahai sahabat-sahabatku, selama 2 bulan Rasulullah SAW dan keluarganya hanya makan kurma dengan minum air putih." Masya Allah. Bahkan pada suatu kali seorang sahabat Nabi yang bernama sahabat Abu Hurairah pernah berkunjung ke rumahnya beliau. Pada saat itu Rasulullah sedang sholat sambil duduk. Setelah selesai sholat, tentunya adalah sholat sunnah, ya, bukan sholat wajib. Karena sholat wajib Nabi adalah selalu berada di dalam masjid. Ya. Kemudian setelah selesai sholat, sahabat Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda sholat dengan duduk?" Kata Nabi, "Wahai Abu Hurairah, aku sangat lapar. Sehingga aku tidak bisa sholat dengan berdiri." Masya Allah. Ya. Satu hal yang belum pernah kita alami. Ya. Di bulan Ramadan apalagi. Justru yang ada bahkan kita tidak bisa sholat tarawih dikarenakan mungkin kita sangat kenyang. Tapi Rasulullah SAW pernah tidak bisa berdiri di dalam melaksanakan sholat dikarenakan sudah beberapa hari tidak makan. Kemudian timbul pertanyaan, apakah Nabi itu kemudian orangnya miskin papa? Kemudian beliau sampai kemudian lapar seperti itu? Bukan. Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau mengumpulkan semua harta yang Rasulullah miliki, karena setiap panen berlimpah Nabi panennya, satu jenis tanaman tidak kurang dari 10 ton misalnya. Belum dari peternakan beliau, belum lagi berdagangan dengan Ibunda Khadijah yang kaya raya. 2/3 kekayaan orang-orang Arab miliknya Ibunda Khadijah, setengah lebih miliknya Ibunda Khadijah. Belum mendapatkan hasil dari rampasan perang. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua harta yang Rasulullah miliki, menjadi manusia yang paling kaya di tanah Makkah. Tetapi Masya Allah, seorang Nabi yang begitu sangat sederhana. Pernah 2 bulan tidak pernah makan kecuali kurma dengan air. Pernah Nabi sholat tidak bisa berdiri karena akan lapar. Kenapa? Qanaahnya beliau. Ibnu Qayyim memberikan gambaran bahwa qanaah itu adalah satu permisalan, ya. Kita mampu sih beli mobil yang harganya 1 miliar, bahkan 5 bisa kita beli. Tetapi karena qanaahnya kita, maka kita beli sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Itulah qanaah. Artinya tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan kebutuhannya. Ya tidak sama antara orang miskin dengan orang yang kaya. Orang kaya Avanza biasa, orang miskin Masya Allah. Maka ukurannya adalah apa yang dia butuhkan, sesuai dengan kebutuhannya dalam ukuran yang kesederhanaan. Maka la'allakum tattaqun membina manusia, orang-orang yang beriman, hamba Allah menjadi orang-orang yang senantiasa punya sifat qanaah. La'allakum tattaqun, mentarbiah kita menjadi orang-orang yang punya sifat kesederhanaan. Kemudian yang ketiga adalah wal amalu bitanzil. Kemudian yang ketiga, beramal dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah bimbing kita dengan Ramadan ini, ditarbiyah kita dengan Ramadan 1 bulan penuh agar kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang paling baik amalnya dan paling banyak amalnya. Kenapa? Karena Ramadan adalah futihat abwabul jannah. Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar daripada pintu jannah.
Wa ghuliat abwabun nar. Kemudian Allah menutup rapat pintu daripada neraka. Keterangan daripada para ulama, Allah mudahkan di dalam bulan Ramadan melaksanakan amal-amal kebaikan. Membaca Al-Quran, Masya Allah, Allah mudahkan. Satu kali duduk bisa 1, 2, 3, 4 juz. Qiyamul Lail bisa panjang. Infak begitu sangat ringan, kita mengeluarkan uang. Berlomba-lomba kita berinfak. Ya. Zikir dan lain sebagainya Allah ringankan. Allah ringankan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beratkan diri kita pula untuk melaksanakan berbagai macam bentuk-bentuk dosa. Ya. Maka tadi kita tidak tertarik sedikit pun dengan kemaksiatan di siang hari atau di bulan Ramadan secara umum. Kenapa? Kita betul-betul berusaha menjaganya. Allah kemudian ringankan dan mudahkan kita. Ya. Maka Ramadan merupakan syahrun hasadu lizzuru. Bahwasanya Ramadan itu adalah masa untuk memanen daripada tanaman yang sudah kita tanam. Ya. Di bulan-bulan berikutnya, karena para sahabat Nabi 6 bulan sebelum Ramadan mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab mereka menanam, di bulan Sya'ban mereka menyiram, di bulan Ramadan mereka memanen. Maka ini adalah kesempatan kita untuk memanen amal. Kalau kita tidak segera panen amal, kita akan merugi. Maka panen-panen banyak kita amal di bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan waktu yang kemudian Allah berikan kepada kita sedikit pun. Maka kemana-mana kita harus membawa Al-Quran. Di waktu-waktu kita luang, di waktu-waktu senggang kita isi dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Apalagi hari ini, kondisi yang seperti ini di lockdown, kita banyak-banyak di rumah. Mestinya harus lebih daripada Ramadan sebelumnya dalam kondisi Allah uji iman kita. Maka harus banyak-banyak kita beramal-amal kebaikan. Jangan kemudian kita lewatkan kesempatan Ramadan ini, bahwa ini merupakan kesempatan untuk memanen amal. Sangat merugi kalau kemudian Allah sediakan lahan seperti ini yang banyak tanamannya, kemudian kita tidak segera memanennya. Hanya sedikit yang kemudian kita ambil, Masya Allah kita merugi. Kita petik sebanyak-banyaknya. Kita kemudian panen untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Menjadi persiapan kita untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan, bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya. Maka la'allakum tattaqun membina kita, mendidik kita menjadi orang-orang yang senantiasa punya amal yang baik dan amal yang banyak. Kemudian yang keempat adalah wal istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk menghadapi satu masa, satu hari yang tidak akan ada batas-batasnya. Yaumur rahil, kapan itu datangnya yaumul qiyamah. Persiapan kita apa yang sudah kita siapkan? Waktu umur kita semakin hari semakin bertambah, kesempatan hidup kita semakin pendek, kematian akan mengintai kehidupan manusia. Maka waktu yang pendek ini, sementara hari yang akan kita hadapi yaumur rahil, hari yang begitu sangat panjang. Maka minimal 2 yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah ilmu. Yang pertama kita siapkan adalah ilmu. Untuk menghadapi kehidupan ini agar kita tidak tersesat. Kemudian yang kedua, di samping kita punya persiapan ilmu, persiapan yang kedua adalah amalun sholeh. Maka inilah persiapan kita untuk menghadapi datangnya kematian dan juga datangnya yaumul qiyamah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Inilah yang saya sampaikan kepada ikhwan sekalian tentang Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, sebagai bulan tarbiyah kita. Ini baru satu makna daripada makna takwa yang disampaikan oleh sahabat Nabi, dan masih ada makna takwa-takwa yang lain. Tetapi insya Allah satu makna ini bisa mewakili daripada makna takwa yang lain yang mengantarkan kita dengan Ramadan ini Allah tarbiyah diri kita. Kita bisa mentarbiyah kita juga. Allah bimbing kita dengan taufiknya. Kemudian kita berusaha untuk senantiasa all out dengan Ramadan ini. Semoga mengantarkan diri kita menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang senantiasa
punya sifat kejujuran. Yang kedua, menjadikan pribadi kita orang-orang yang senantiasa punya sifat kesederhanaan. Yang ketiga, menjadikan diri kita pribadi muslim yang paling baik amalnya dan paling banyak amalnya. Kemudian yang keempat, menjadikan pribadi kita pribadi muslim yang senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan menghadapi datangnya hari kiamat. Semoga Ramadan ini, di masa yang Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan ujian iman ini, tentunya bisa mengantarkan kita menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa. Ukuran takwa ini nanti akan kita bisa melihat di dalam kehidupan kita setelah Ramadan. Apakah diri kita setelah Ramadan nanti menjadi pribadi muslim yang jujur, yang sederhana, yang paling banyak amal dan paling baik amalnya, dan juga persiapan ilmu dan amal. Nanti kita lihat di bulan Ramadan, di luar daripada bulan Ramadan, bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Kenapa? Ini kesempatan kita untuk memanen amal kebaikan, persiapan kita menghadapi 11 bulan berikutnya. Inilah yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, bisa mendorong kita, bisa mengajak kita, bisa menjadikan kita bersama-sama, mengajak diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, masyarakat kita ajak mereka untuk bisa menjadikan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah kita, sehingga menjadikan kita sebagai nama Allah juga kehendaki la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada. Inilah yang saya sampaikan, semoga bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.